Shalom, selamat pagi buat pemirsa. Pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Kita kembali pada renungan harian, yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024. Sebelum kita memulai ibadah kita, lebih dulu kita bernyanyi dari buku ND nomor 10 ayat 4 dan ayat 5. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari yang cerah ini adalah karena kasih karunia-Mu yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Untuk aktivitas kami sepanjang hari ini, kami butuh pertolongan Tuhan untuk membantu kami, Tuhan, untuk setiap apa yang kami kerjakan. Dan sebelum semuanya itu kami lakukan, kami mau lebih dahulu bersekutu dengan Engkau, Tuhan, melalui firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa membukakan hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu saja. Amin. Saudara kekasih Kristus, renungan kita pagi ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 17. Begini dikatakan, "Ya Allah, Engkau telah mengajari aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Ale de bata, sai hodo mengajari au siansi hete kokku. Jala rasira sanuai, sai hupa buah-buah do halungangan aka nabina henmi." Ima, demikianlah firman Tuhan. Dalam topik ibadah kita pagi hari ini yang mengatakan memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Melalui firman yang sudah kita baca tadi, mari kita mengingat sejenak dalam sebuah perumpamaan pernah dikatakan, kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa. Dari arti sesungguhnya perumpamaan ini hasilnya adalah negatif. Seseorang yang terdidik dari kecil punya kebiasaan buruk akan sulit merubahnya sesudah besar. Dia akan berubah. Dia akan menjadi lebih jahat. Namun kita ambil sisi positif sebagai lawan dari perumpamaan ini. Dalam terjemahan firman Tuhan mengatakan dalam bahasa Batak, "Pasomal-somal ma tuhadaulaton." Latihlah dirimu beribadah, kata Rasul Paulus. Dan dalam perumpamaan Batak dikatakan, "Somal nado peamna." Peamnai gabe bakona. Yang dalam arti umum, seseorang yang terlatih dari kecil membiasakan dari sejak muda belia. Apakah itu yang positif
atau baik, juga yang negatif atau buruk akan terbentuk seperti didikan tersebut. Kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk kepribadian di dalam dirinya. Istilah teologisnya dikatakan terdoktrin atau didoktrin oleh situasi tersebut. Itulah yang disebut pendidikan sebagai pembentukan karakter seseorang. Dalam pendidikan yang kita sebutkan dalam firman ini, bahwa sebenarnya yang mau kita sebutkan bukan pendidikan formal yang diikuti oleh anak-anak mulai sejak sekolah. Namun pendidikan yang kita sebutkan dalam firman ini adalah pendidikan informal yang diperoleh melalui pengalaman. Apa-apa yang disaksikan dalam perjalanan hidup yang langsung atau tidak langsung. Namun rata-rata apa yang dijalani, apa yang dihadapi, apa yang dilakukan, apa yang dilihat, dijalani oleh seseorang atau yang disampaikan kepadanya secara langsung sejak dia kecil sampai dewasa, dia akan memahami jalan kehidupan. Membiasakan anak dengan didikan baik akan membentuknya jadi orang baik. Setelah dewasa, pendidikannya akan sangat besar mempengaruhi kehidupannya. Mendidik anak dengan firman Tuhan sejak dini akan membentuknya menjadi seorang yang beriman. Mendidik anak dengan firman Tuhan akan semakin menguatkan mereka menjadi seorang yang beriman. Dan iman itu akan menjadi penuntun ketika seseorang harus menghadapi kesulitan hidup dan memampukannya memahami kehendak Tuhan dalam keadaan apapun. Jadi keadaan akan memproses sebuah bentukan yang baik pada hidup seseorang apabila dia terlatih dari kecil untuk pengajaran yang baik, untuk mendengarkan firman Tuhan atau bergumul dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, saat seseorang menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan, menghadapi juga kesenangan, keberhasilan dan yang lain sebagainya, adalah sebuah pembelajaran baginya untuk mampu memberitakan segala perbuatan Tuhan kepada hidupnya. Demikianlah orang-orang yang sudah dididik dalam firman Tuhan sejak dini, sejak kecil, sebab masih usia belia. Apabila pengajaran itu terus-menerus dilakukan, maka karakter seseorang, bentukan seseorang akan mempunyai kepribadian yang terbaik dan mempunyai iman yang kuat dalam kehidupannya, sehingga dia akan tangguh menghadapi kehidupan dalam situasi apapun. Sampai di sini firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, terpujilah namamu yang terus-menerus mengajar kami akan firman-Mu. Itu adalah pengajaran berkesinambungan yang Tuhan titipkan kepada kami melalui orang-orang yang mengajar kami dari kami kecil hingga kami dewasa dan sampai kepada kehidupan kami selanjutnya, sampai di mana Tuhan mempersiapkan kami menjadi anak-anak-Mu yang terus melakukan aktivitas di tengah-tengah dunia ini. Kiranya apa yang sudah kami peroleh melalui pengajaran dari firman-Mu Tuhan akan terus membentuk karakter anak-anak Tuhan menjadi karakter yang terbaik, menjadi anak-anak yang baik dan semakin teguh di dalam iman dan tangguh menghadapi berbagai keadaan kehidupan, baik itu dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan beruntung maupun dalam keadaan rugi. Tak satu hal pun yang bisa membuat kami jatuh
oleh karena kami sudah dibentuk dari kecil sampai kami dewasa untuk menekuni firman Tuhan. Dan itu akan menjadi berita yang terus-menerus secara bersambung, secara estafet yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan dari generasi ke generasi. Berkati Tuhan penginjilan yang terus-menerus agar dapat membentuk karakter anak-anak Tuhan lebih terpimpin, lebih baik, lebih teladan, dan lebih menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk menopang kehidupan, moralitas, iman, dan keamanan, kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi semuanya. Sampai di sini renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.